kita kembali dengan topik fungsi logika pada Excel. Nah, pastinya anak-anak mau tahu nih, apa sih yang mau dipelajari nih fungsi logika? Mari anak-anak kita lihat video berikut. Fungsi logika pada Excel ada banyak. Yang pertama kita lihat operator matematika. Di dalam operator matematika ada dia jenisnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, dan lain-lain. Ini ada sebuah contoh di mana nilai A diketahui dan nilai B diketahui. Nilai A ini misalkan nilainya adalah 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang berikutnya nilai si B, misalkan nilai B itu mulai dari 5, 7, 9 sampai dengan 19. Nah, nilai si A dan si B sudah diketahui, lalu kita hitung dengan menggunakan operator matematika penjumlahan. Nilai B ditambahkan dengan nilai A. Dari soal pertama nilai B-nya ada 5, nilai A-nya ada 2. Nah, jika kita jumlahkan maka nilainya ini adalah 7. Nah, tapi jika di dalam Excel maka kita lakukan dengan penghitungan menggunakan rumus. Rumusnya bagaimana? Selnya yang akan kita hitung, bukan isi selnya. Selnya yang mau kita buat rumusnya. Dan ingat, di dalam Excel membuat rumus harus diawali dengan sama dengan. Sama dengan, perhatikan di sini B tambah A. Sel B C5 ditambahkan dengan B5. Artinya isi sel C5 akan dijumlahkan dengan isi sel B5. Nah, setelah selesai membuat rumus, kita enter. Nah, anak-anak enter ya. Nah, setelah itu, rumus kedua bisa saja kita lakukan lagi seperti cara yang pertama tadi. Diawali dengan apa, nak? Ya, sama dengan B, yaitu C6 ditambahkan dengan B6. 7 ditambah 3 berapa, nak? Iya, benar sekali, 10. Nah, jika soal ini data yang mau kita hitung ada banyak, maka jika kita buat satu persatu memakan waktu yang banyak. Nah, supaya waktu kita lebih singkat, lebih cepat, tepat, maka yang kita lakukan adalah copy rumus yang sudah kita buat. Ini ada rumus, ada 2 kita buat ya. Bisa dari salah satu atau keduanya. Nah, klik di rumus yang akan kita copy, lalu arahkan pointer ke titik handle. Ini titik handle ya, nak ya. Nah, sampai dia berbentuk tanda tambah kecil hitam. Klik tahan, lalu drag sampai di mana kita inginkan rumus itu di copy. Nah, kalau kita perhatikan, benarkah 9 ditambah 4 sama dengan 13? Benar ya, nak ya? Benar ya? Oke, apakah benar 19 ditambah 9 sama dengan 28? Iya, benar sekali. Nah, itu dia untuk penjumlahan. Untuk pengurangan, nilai si B dikurang dengan nilai si A. Ingat apa tadi, nak? Kalau membuat rumus diawali dengan sama dengan nilai si B dikurangkan dengan nilai si A. Lalu di apa, nak? Di enter. Nah, hasilnya 5 dikurang 2 sama dengan 3. Nah, untuk rumus berikutnya apa kita lakukan tadi, nak? Ya, betul sekali, di copy rumus. Arahkan ke titik handle. Arahkan ke titik handle sampai dia berbentuk tambah kecil. Klik tahan, drag sampai di mana diinginkan rumus di copy. Perhatikan, kita acak ya. Kita cek
salah satu. 15 dikurang 7 hasilnya adalah 8. Benar ya nak ya. Oke, perkalian. B dikali A, 5 dikali 2. Seharusnya di sini adalah 10. Kita buat rumusnya. Diawali sama dengan B yaitu sel C5 dikalikan dengan sel B5. Hasilnya adalah 10. Nah, bagaimana tadi mengcopy rumus? Iya, benar. Letakkan kursor di sel yang mau dikopi, arahkan pointer ke titik handle sampai dia berbentuk tanda tambah kecil. Lalu diklik, ditahan, di drag sampai data yang diinginkan. Nah, kita acak satu. Apakah benar 11 dikali 5 hasilnya 55? Iya, benar sekali. Oke, kita lanjut ke pembagian. Nilai si B akan dibagikan dengan nilai si A. Sama dengan nilai si B C5 dibagi dengan nilai si A B5. Enter, hasilnya adalah 2,5. Benarkah 2,55 dibagi 2? Ya, benar. Copy rumus, arahkan ke titik handle, klik, tahan, drag. Nah, perhatikan, maka nanti nilainya 7 dibagi 3, 2,33. Perhatikan, di belakang desimal atau di belakang koma ada 2 desimal. Nah, jika anak-anak Miss membuatnya 1 di belakang desimal, 1 desimal di belakang titik, maka blok datanya, lalu di bagian home ada di sini increase dan decrease. Increase menambah, decrease mengurangi desimal. Nah, kalau misalkan ini kita buat jadi 1 desimalnya, maka kita kurangi dengan decrease. Klik sekali decrease. Nah, itu dia, digenapkan. Mana terdekat itu digenapkan. Jika kita mau menambah, pilih increase. Nah, mau 3 desimal di belakang koma? Silahkan. Itu nanti mendekati, yang mendekati dari 5 ke atas didekati, digenapkan ke atas. Kalau dia nanti di bawah 5, dia digenapkan ke bawah. Nah, itu dia 2 di belakang koma. Ini dia untuk operator matematika tambah, kurang, kali, bagi. Jika kita pangkatkan bisa juga. Nah, kita pangkatkan berarti apa? B pangkat A atau A pangkat B. Nah, anak-anak bisa coba ya. Nah, itu dia untuk operator matematika. Kita lanjut. Mari kita lihat satu contoh laporan penjualan berikut ini. Kita akan mengerjakannya dengan menggunakan fungsi logika. Nah, tentunya kita lihat yang diketahui, nama barang sudah ada, jumlah barang atau banyak barang sudah, harga juga diketahui. Berikutnya ada diskon 10%. Lalu di sini yang kita cari jumlah harga, potongan, total bayar keseluruhan, bayar tertinggi, bayar terendah, bayar banyak jenis barang, dan rata-rata bayar. Nah, jumlah barang di sini harga dikali dengan jumlah barang. Gimana tadi nak? Untuk mencari perkalian? Iya, setiap rumus diawali dengan ya sama dengan harga C8 dikalikan dengan jumlah barangnya di 8. Setelah itu di enter. Nah, kita lihat hasilnya ada 3.750.000. Untuk mencari jumlah harga pada kursi, kita tidak perlu mengetikkan lagi, tapi kita copy, cukup kita copy rumus. Letakkan di sel yang mau di copy, lalu diapain nak? Iya, pointer di titik handle. Diklik, tahan, drag sampai data yang diinginkan. Nah, maka hasilnya di sini
12 dikali 75.000 hasilnya 900.000 dan seterusnya. Nah, potongan, perhatikan di sini potongan perlu kamu perhatikan dengan baik. Potongannya katanya setiap ini barang mendapatkan 10%. Berarti jumlah harga ini akan kita kalikan 10%. Perhatikan dia sudah letakkan ya selnya yang sudah ada ya di sel H4. Sama dengan, perhatikan nak ya, sama dengan jika kita buat rumus seperti ini, maka nanti perhatikan sama dengan jumlah harga dikalikan dengan H4. Jika kamu enter seperti ini benar ya nak ya. Nah, 10% dari 3.250 adalah 375.000. Nah, tapi jika kita copy ini, rumus yang ada kita copy seperti tadi, kita klik tahan drag, maka hasilnya salah. Loh, kok bisa salah ya? Nah, perhatikan anak-anak, kenapa bisa salah? Lihat, pada saat di data pertama meja, yang kita kerjakan adalah F8 dikalikan dengan H4. Benar ya? Tapi pada saat kita copy ini rumus, perhatikan ini rumus F9, benar ya nak? Ini yang mau kita kalikan. Seharusnya dikalikan dengan 10% atau berada di H4. Tapi kita perhatikan di sini sudah berada di H5. Nah, H5 itu apa? Teks total, teks. Angka dikalikan dengan huruf maka value. Nah, loh, jadi gimana caranya supaya ini tetap berada di H4? Maka sel yang mau kita buat tetap harus dikunci. Cara menguncinya perhatikan, Miss ulang, Miss hapus. Sama dengan jumlah harga F8 dikalikan H4 ini yang tetap, sedangkan jumlah harga berbeda. Yang tetap adalah diskon. Ini tetap, karena dia ini tetap, kuncilah H4. Cara mengunci H4, kunci kolom, kunci baris dengan menekan F4 pada keyboard. F4, nah berbentuk simbol dolar. Kolom dikunci, baris dikunci, terkunci, terabsolut. Nah, baru kita enter. Nilainya 375.000. Nah, kita copy rumus. Perhatikan. Copy rumusnya. Nah, apakah sudah benar 900.000 diskon 10%, 90.000? Benar. Kita cek. Pada saat di data kedua kursi, F9 dikalikan tetap di H4. Kenapa? Karena dikunci, tidak lagi turun. Itu dia, jika satu sel kita pakai tidak bergeser selnya, maka kunci dengan apa tadi nak? Iya, dengan menekan fungsi F4. Nah, berikutnya total bayar. Total bayar tentunya sama dengan jika kita mendapatkan diskon, berarti jumlah harga dikurangkan dengan potongan. Enter. Maka total bayar yang harus dibayar untuk barang meja adalah 3.375.000 karena sudah diskon atau ada potongan. Nah, kita lihat data berikutnya, copy. Maka hasilnya sebagai berikut. Nah, kita masuk ke total bayar keseluruhan, artinya gini. Semua total bayar ini akan kita jumlahkan 3.375.000 tambah 810.000 dan seterusnya. Rumusnya adalah sama dengan untuk mencari total keseluruhan adalah sum. Jumlah sum. Buka kurung, blok
sel yang mau dijumlahkan, yaitu mulai dari H8 sampai dengan H13. Tutup kurung, enter. Maka totalnya ini ada seluruh total bayar sudah ditotalkan. Masuk ke bayar tertinggi. Bayar tertinggi yang mana sekarang? Komputer. Nah, untuk mendapat barang yang harus dibayar paling tinggi adalah sama dengan maksimum. Max. Buka kurung. Blok. Selnya mulai dari H8 sampai H13. Tutup kurung. Enter. Maka perhatikan nilai tertinggi, total bayar tertinggi. Terendah sama dengan minimum, min. Buka kurung. Blok sel yang mau diuji, tutup kurungnya, enter. Perhatikan yang mana total bayar yang terendah, yaitu sepatu. Nah, banyak jenis barang. Berapa jenis barang ini semuanya? Jenis barang, bukan jumlah barang. Jenis barangnya meja, kursi, lemari ada 6. Untuk mencari banyak jenis barang sama dengan menghitung, count. Count. Sel mana yang mau kita hitung? Ini ada banyak barang. Nah, kita hitung. Blok, tutup kurungnya, enter. Maka jumlah barangnya adalah 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Next, rata-rata. Rata-rata, jika dirata-ratakan pembayarannya ini berapa? Rata-rata penjual total bayar ini berapa? Rata-rata sama dengan average. Average, buka kurung, blok sel yang mau dirata-ratakan, tutup kurung, enter. Maka rata-ratanya sebagai berikut. Nah, kita lanjut. Untuk membuat satuan mata uang sudah kita pernah pelajari. Blok sel yang mau dibuat mata uangnya. Ini blok mana saja yang perlu dibuat mata uang. Untuk banyak jenis barang tidak perlu. Yang perlu adalah yang berupa uang. Blok, buka format sel dengan kontrol 1. Lalu kita pilih accounting. Setelah kita pilih accounting, decimal place-nya berapa? Misalkan kita buat di sini 0. Lalu kita cari apa jenis daripada mata uangnya. Nah, jenis mata uang di situ kalau kita masih berada di Indonesia, kita cari rupiah Indonesia. Setelah itu kita okekan. Jika terjadi seperti ini anak-anak, ada tanda pagar, artinya kolom kurang lebar. Mari lebarkan kolomnya. Nih, jangan nanti dihapus ya nak ya, karena dia lihat ada tanda pagar, itu menunjukkan kolom kita kurang lebar. Nah, satuannya apa? Ini jika satuannya kita buat misalnya per dus, per pasang, per kilo dan lain-lain, maka blok sudah pernah kita buat ini diapain nak? Iya, format sel di bagian custom. Di bagian custom silahkan kamu buat di sini apa? Di general tanda pagar, spasi, kutip 2, apa satuannya? Misalkan kita buat di sini satuannya adalah pieces. Nah, nih tutup kutipnya. Oke kan, maka dia bersatuan pieces. Oke. Nah, itu dia rumus yang kita pakai tadi untuk fungsi logika. Ada dia kali, di sini juga kali, kurang. Untuk mencari total keseluruhan sum, bayar tertinggi max, bayar terendah min, banyak jenis barang count, dan rata-rata average. Sampai di sini paham ya nak ya? Oke, itu dia fungsi logika yang pertama. Demikian materi kita untuk minggu ini. Miss ingatkan anak-anak tetap jaga kesehatan dan tekun belajar.
coming. And my girl about a 10.